Sorotan publik kini mengarah ke Kementerian Keuangan. Temuan akhir-akhir ini mengungkap ada permasalahan besar di tubuh kementerian yang dipimpin oleh Sri Mulyani. Mulai dari dugaan adanya transaksi jumbo 300 triliun rupiah, kekayaan fantastis pejabat pajak dan bea cukai, hingga rangkap jabatan pejabat Kementerian Keuangan. Lantas bagaimana Kementerian Keuangan menjawab ini semua? Dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui virtual bersama staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo. Selamat pagi Mas Pras. Selamat pagi, Mbak. Iya, Mas Pras, temuan aliran dana yang mencurigakan mencapai 300 triliun rupiah. Mayoritas ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Apa tanggapan Mas Pras terkait hal ini? Baik, terima kasih. Kami amat menghormati dukungan dan pernyataan Pak Menko Polhukam kemarin. Dan kami juga berterima kasih banyak pihak membantu kami dalam menuntaskan kasus-kasus yang sedang terjadi. Tapi kami sampaikan juga bahwa hingga saat ini kami belum menerima surat dimaksud, jadi kami belum bisa mengomentari secara lebih detail apa yang dimaksud dengan angka sebesar itu. Tapi sejauh yang kami tangkap dari pernyataan Pak Menko, ini bukan aliran dana tetapi merupakan akumulasi dari nilai transaksi dan juga aktivitas yang dianggap mencurigakan. Jadi kami masih menunggu nanti bagaimana surat itu berbunyi dan detailnya seperti apa, sekaligus besok kami akan tindak lanjuti dengan berkoordinasi bersama Pak Menko Polhukam dan juga PPATK agar semuanya menjadi lebih jelas, Mbak. Baik, kita cuplik ya Pak, dari pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD yang menegaskan transaksi janggal itu sudah terdeteksi dan disampaikan sejak 2009 silam hingga yang terbaru pada tahun ini. Sekitar lebih dari 160 laporan dan diduga melibatkan lebih dari 460 orang di Kementerian Keuangan. Apa tanggapan Anda terkait pernyataan dari Mahfud MD? Ya, sama karena kami belum mengetahui rinci, ini yang dimaksud siapa saja, lalu terkait dengan kasus apa saja, informasinya seperti apa, kami belum bisa berkomentar lebih lanjut. Tapi kami berjanji, seperti sebelumnya, kami berkomitmen untuk menindaklanjuti. Kami akan menindaklanjuti, analisis, dan juga lakukan koordinasi dengan berbagai pihak agar kalau memang terbukti ada penyimpangan, ada fraud, maka tidak segan-segan kita akan melakukan tindakan yang tegas. Itu yang menjadi komitmen kami. Nah, saat ini kalau kita lihat dari pernyataan beliau, memang belum bisa dikomentari banyak, karena ini kan masih gelondongan sifatnya. Jadi kita belum tahu apakah ini terkait dengan aktivitas pekerjaan, aktivitas di luar itu, dan lain-lain. Sebagai contoh, Mbak, kalau pegawai kami melakukan penindakan, kebetulan dalam konteks ini mungkin penyelundupan atau ada impor ilegal. Ini yang dimaksud apakah nominal barang-barang yang diselamatkan atau yang ditangkap atau yang lainnya. Ini kan contoh case yang kemungkinan terjadi di lapangan dan nanti perlu kami klarifikasi lebih lanjut. Baik Mas Pras, laporan sejak 2009 terkait transaksi janggal di Kemenkyu namun tidak segera mendapat respons hingga akhirnya ini menumpuk. Apakah kasus mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenkyu Rafael Alun Trisambodo menjadi bom waktu terbongkarnya kasus di Kemenkyu? Kami tidak menganggap demikian ya, karena terkait dengan saudara RAT, bahkan kami jauh hari sudah pernah melakukan pemeriksaan. Bersama dengan KPK juga telah dilakukan pemeriksaan. Lalu hasilnya juga telah disampaikan kepada para pihak. Kami klarifikasi LHKPN dari tahun 2012 sampai 2019, termasuk juga menindaklanjuti informasi PPATK yang telah disampaikan tahun 2019. Dengan hasil yang juga cukup jelas sesuai dengan klarifikasi dan tindak lanjut. Nah, saat ini ketika muncul kasus, kami tentu melanjutkan apa yang dulu pernah dikerjakan. Dan kami berterima kasih dukungan banyak pihak dengan informasi, data, dan keterangan disampaikan membantu kami untuk dapat memperkuat pemeriksaan yang sudah diselesaikan kemarin. Baik Mas Pras, dan berdasarkan laporan PPATK yang disampaikan oleh Mahfud MD soal adanya 69 pegawai Kemenkyu yang diduga melakukan pencucian uang. Benarkah ada 69 pegawai Kemenkyu yang terlibat
pencucian uang ini? Ya, 69 pegawai Kemenkeu justru merupakan hasil dari kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Jadi kami punya sistem yang memungkinkan identifikasi, analisis, profiling terhadap para pegawai. Dari seluruh proses itu, kami menemukan ada 69 pegawai yang beresiko tinggi. Ini belum bisa dikatakan salah, tapi beresiko tinggi karena profilnya kurang sesuai. Terhadap mereka inilah yang saat ini kami lakukan pendalaman. Dan secara kontinu setiap tahun Kemenkeu atas fraud yang terjadi dilakukan pemeriksaan dan juga dilakukan tindakan sampai ke pemecatan. Jadi bukan kali ini saja. Nah, untuk saat ini ke-69 itu pegawai itu dipanggil, diperiksa, diminta keterangan, sekaligus kami ingin proaktif untuk meminta data dari pihak lain termasuk PPATK agar memudahkan pemeriksaan kami dan tindak lanjut nanti juga akan lebih fair dan lebih terukur. Baik, Mas Pras masih dalam pendalaman, dan apakah Menteri Keuangan Sri Mulyani akan bergerak cepat melakukan pembersihan dugaan pencucian uang di Kemenkeu? Apa yang akan dilakukan oleh Kemenkeu supaya kasus-kasus dugaan pencucian uang ini segera diklarifikasi dan juga mendapatkan kembali kepercayaan publik? Baik, sejak awal ketika kasus ini bahkan belum cukup ramai dan belum mendapat atensi publik, kami sudah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, KPK, dan lain-lain. Kami juga melakukan koordinasi untuk melakukan pendalaman LHKPN, dan kami langsung membentuk tim investigasi. Dilakukan serangan pemanggilan, pemeriksaan, dan kemarin sudah diputuskan untuk dilakukan pemecatan. Terhadap yang lain-lain, kami juga proaktif. Kita lakukan pemanggilan, pembebas tugasan dari jabatan untuk beberapa orang, sekaligus kita secara paralel koordinasi dengan APH, dan terakhir PPATK. Jadi kami bekerja proaktif, sekarang bekerja dalam sistem. Kami secara berkala juga melaporkan kepada masyarakat perkembangan dari hasil pemeriksaan kami. Tapi kami tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, bekerja sesuai aturan dan sistem yang ada. Baik, Mas Pras, ini juga ditemukan ada ratusan pegawai Ditjen Pajak memiliki saham di sebuah perusahaan yang berhubungan dengan pekerjaannya. Nah, apakah ini beresiko adanya kepentingan jika pegawai Ditjen Pajak mempunyai saham pada perusahaan seperti konsultan pajak, dan bagaimana dengan etika seorang PNS bisa mempunyai saham? Baik, kami akan mendalami pernyataan dari KPK dan kami berterima kasih mendapat informasi ini. Tentu nanti Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan bersama KPK akan melakukan pendalaman. Sudah ada rambu-rambu yang cukup jelas. Kami rasa bahwa bila PNS itu akan berbisnis, harus meminta izin pada atasan langsung. Dan tentu sesuai dengan kode etik, tidak boleh ada konflik kepentingan. Nah, terhadap hal seperti ini, kami bersikap tegas. Pelanggaran kode etik tentu akan ditindak, tapi kami akan dalami dulu dan pastikan sejauh mana nanti informasi dari KPK itu nanti kita profile dengan informasi di kepegawaian kami. Tapi prinsipnya kami akan tidak lanjuti sesuai aturan yang berlaku dan tidak ada kompromi untuk hal seperti ini. Baik, tidak ada konflik of interest, apakah ini memang sudah ada peraturan yang jelas? Apakah sudah ada undang-undang yang memang mengatur kebijakan ini, Pak? Kami tadi sampaikan justru ada resiko konflik of interest karena sebagai petugas pajak yang tugasnya melakukan pengawasan dan penegakan hukum pajak, menjadi ironis kalau lalu juga berpraktek sebagai konsultan pajak. Tentu ini dua-duanya dilanggar. Profesi konsultan pajak adalah profesi yang baik, yang diakui oleh undang-undang dan punya pedoman etik. Maka tentu tidak sembarangan, karena di sana pun juga berproses, harus ada keanggotaan, izin, dan sebagainya. Di sisi lain, sebagai pegawai tentu juga ada rambu-rambu. Bahkan untuk bertemu secara tidak legal di luar kantor, tanpa tujuan yang jelas pun dilarang. Apalagi untuk membantu wajib pajak, misalnya melakukan pengindaran pajak atau praktek-praktek yang menyimpang. Tapi lagi-lagi nanti coba kami dalami sejauh mana informasinya dan keterkaitan dengan para pegawai. Tapi kami percaya Ditjen Pajak juga memegang teguh integritas ini dan pasti akan melakukan tindakan yang terukur dan tegas untuk hal seperti ini.
Iya, diduga terjadinya pelanggaran-pelanggaran seperti ini ya Mas Pras. Apakah Irjen Kemenku kebobolan hingga melemahnya pengawasan seorang Irjen dalam kasus Rafael dan Eko Darmanto, dan tentunya juga muncul pertanyaan dari publik apakah pengawasan ini tidak berfungsi? Baik, sebelum ini kami sampaikan jauh hari banyak serangkaian kegiatan OTT dan penindakan, bahkan sudah banyak yang divonis bersalah oleh pengadilan, itu hasil kerjasama antara Inspektorat Jenderal dengan aparat penegak hukum. Jadi tidak tepat kalau dikatakan izin kami kebobolan atau tidak melakukan tindakan-tindakan korektif. Yang terjadi sebaliknya, karena pencegahannya optimal, sistemnya dibangun, maka juga ada potensi menjaring kasus yang lebih banyak. Dan saat ini kami sampaikan, untuk kasus RAT ini bukan yang pertama. Kami sudah pernah melakukan pemanggilan dan proses pemeriksaan. Termasuk keputusan Dirjen Pajak untuk memindahkan yang bersangkutan 3 tahun lalu dari unit yang strategis ke unit yang tidak strategis adalah bagian dari mitigasi resiko yang kami lakukan. Baik Mas Pras, dan tentunya kami juga ingin mengetahui bagaimana Kementerian Keuangan menjawab soal 39 pejabat Kementerian Keuangan yang merangkap jabatan. Mayoritas pejabat ini merupakan eselon 1 dan 2, dan kebanyakan dari mereka juga merangkap sebagai komisaris maupun wakil komisaris di BUMN dan juga mendapatkan gaji yang sangat besar. Bagaimana tanggapan Anda? Baik, kami menjalankan Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang BUMN yang justru memberikan perintah atau mandat kepada antara lain Menteri Keuangan sebagai bendahara negara, sebagai ultimate shareholders yang harus memastikan BUMN dapat berkinerja terbaik. Untuk itulah dilakukan penempatan perwakilan kementerian, tidak hanya Kementerian Keuangan, tapi juga banyak kementerian yang mempunyai portofolio menempatkan orang-orangnya untuk ikut melakukan pengawasan. Itu mandat undang-undang. Sejauh ini tidak ada larangan di dua undang-undang tersebut, dan praktek ini sudah lazim sejak beberapa periode pemerintahan sebelumnya. Tetapi bila mana hal ini ingin ditinjau, kami persilahkan pada pembuat undang-undang kalau dirasa ada cara lebih efektif untuk melakukan pengawasan. Tapi kami garis bawahi semata-mata ini menjalankan mandat undang-undang. Baik Mas Pras, kita akan terus memantau perkembangan kasus ini dan terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Bisnis dan Referensi. Terima kasih.